Fitriani dengan NIM 20050811011. Saya Aliza Fira Dinita Yoharan dengan NIM 20050081070. Saya Eko Firdaus Tarigan dengan NIM 20050811004. Dan teman saya Dina Marunesian dengan NIM 20050081002. Selamat menyaksikan. Menurut PSAK nomor 22 atau Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2009 menyebutkan bahwa kombinasi bisnis atau penggabungan usaha adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atau kontrol atas aset dan operasi perusahaan lain. Selanjutnya, pengertian merger. Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu diantaranya tetap berdiri dengan nama perseroan, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaan yang dimana dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke tipe-tipe dari merger, di mana yang pertamanya yaitu merger horizontal, di mana merger ini merupakan merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Yang kedua yaitu merger vertikal, di mana merger vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi ataupun proses operasi. Selanjutnya yaitu merger konglomerat, di mana merger konglomerat adalah merger dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait. Yang keempat yaitu merger ekstensi pasar, di mana merger ekstensi pasar adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan secara bersama-sama untuk memperluas area pasar. Yang kelima yaitu merger ekstensi produk, di mana merger ini adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. Sini kita akan membahas alasan melakukan merger. Yang pertama yaitu meningkatkan likuiditas pemilik. Yang kedua yaitu pertumbuhan ataupun diversifikasi. Yang ketiga yaitu melakukan sinergi. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan dana. Yang kelima menambah keterampilan manajemen ataupun teknologi. Yang keenam yaitu pertimbangan pajak. Selanjutnya ada manfaat merger. Merger memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, adanya merger akan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, di mana peningkatan pendapatan tersebut dikarenakan perusahaan melakukan pemasaran yang baik, strategi yang lebih dan terfokus, dan serta penguasaan pasar. Yang kedua, perusahaan akan mengalami efisiensi dalam biaya operasi dibandingkan dengan dua perusahaan yang terpisah. Salah satu contoh penurunan biaya yaitu dapat dilakukan dengan pemasaran secara bersama untuk produk berbeda dibandingkan dengan dua perusahaan yang terpisah. Di mana manfaat yang ketiga yaitu kapitalisasi pasar perusahaan mengalami peningkatan bila perusahaan melakukan merger. Yang keempat, memberi peningkatan kualitas sumber daya manusia di perusahaan merger. Pegawai yang baik akan bekerja dan mentransfer pengetahuan kepada pegawai yang belum berpengalaman. Yang kelima yaitu adanya merger bagi dua perusahaan akan memperbaiki posisi keuangan perusahaan serta kualitas neraca perusahaan. Dan manfaat yang terakhir yaitu keuntungan pajak merupakan salah satu tindakan merger. Bila perusahaan melakukan merger atau akuisisi, maka perusahaan dapat memperoleh keuntungan pajak dengan adanya kerugian operasi dari perusahaan yang diakuisisi. Merger memiliki kelebihan, yaitu kelebihannya pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan dengan pengambil alihan yang lain. Selanjutnya, selain memiliki kelebihan, pastinya merger juga memiliki kekurangan, di mana kekurangannya itu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Contoh kasus, yaitu merger dengan akuisisi aset bersih imbalan berupa kas. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT Permata mengakuisisi seluruh aset bersih PT Samara dalam sebuah merger.
Informasi laporan keuangan untuk PT Permata dan PT Samara pada saat itu adalah sebagai berikut. Pada tabel ini dapat kita perhatikan bahwa total aset PT Permata yaitu sebesar 1.640.000 dan total aset PT Samara yaitu 470.000 dengan nilai wajar sebesar 630.000. Pada soal diketahui bahwa PT Permata mengalihkan imbalan senilai 352 juta untuk mengakuisisi aset neto PT Samara. PT Permata mengeluarkan 20 juta untuk biaya legal, dan atas akuisisi tersebut maka goodwill yang terjadi dapat dihitung sebagai berikut. Imbalan yang dialihkan yaitu sebesar 352 juta, dengan kepentingan yang dimiliki sebelumnya yaitu 0, kepentingan non-pengendali yaitu 0, sehingga jumlahnya yaitu 352 juta. Aset bersih teridentifikasi yaitu sebesar 280 juta, sehingga goodwill yang dihasilkan yaitu sebesar 72 juta. Aset bersih teridentifikasi dihitung dari nilai wajar aset dikurang liabilitas. Tidak ada kepentingan yang dimiliki sebelumnya karena PT Permata tidak mengakuisisi secara bertahap. Demikian juga dengan nilai kepentingan non-pengendali karena akuisisi dilakukan atas seluruh aset bersih PT Samara. Pada contoh ini, akuisisi dilakukan terhadap aset bersih sehingga pihak pengakuisisi mengakui seluruh aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada nilai wajarnya. Berikut ini merupakan jurnal yang dicatat oleh PT Permata. Jurnal yang pertama yaitu mencatat biaya transaksi, yaitu debit beban sebesar 20 juta, kredit kas sebesar 20 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, dicatat akuisisi aset bersih yaitu debit kas 40 juta, piutang dagang 70 juta, persediaan 100 juta, tanah 120 juta, bangunan dan mesin 300 juta, dan goodwill sebesar 72 juta. Kredit utang usaha sebesar 110 juta, utang wesel 240 juta, dan kas atau imbalan yang dialihkan sebesar 352 juta. Atas akuisisi ini, PT Samara sebagai entitas yang dibubarkan akan menghapusbukukan seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki dan menghentikan operasinya. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi juga Bu Tina. Apa kabar hari ini Pak? Baik Bu. Oh iya, berhubung dengan bisnis kemarin, kita lanjutkan di mana ya Pak? Mari Bu, saya terima ruangannya. Baik. Mari Bu. Kasih Pak. Bu, silakan di sana. Baik. Baik Bu, mungkin kita bisa memulai untuk membahas harga yang akan dibayarkan oleh PT Angkasa. Nah, ini adalah laporan estimasi jumlah aset neto pada PT Inka yang telah dihitung oleh orang yang berada pada orang yang ahli pada bidangnya. Mohon ditinjau kembali Bu, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa melalui saya. Baik Bu. Baik Bu, saya periksa dulu ya Bu. Oh iya, ternyata banyak produk ya Bu yang diproduksi oleh perusahaan Inka ini.
termasuk perawatan untuk rambut, bahkan perawatan untuk wajah juga. Namun di sini saya perhatikan harganya lumayan ekonomis ya Bu dibandingkan perusahaan yang saya pimpin. Oh iya Bu, setelah saya melihat harga produk dari perusahaan ini, bagaimana ya jika estimasi dari harganya dalam artian bahwa harga yang di sini terlalu rendah, bahkan terlalu tinggi dari produk yang kami jual. Jika ada selisih, kemungkinan Bu itu tidak akan terlalu besar dikarenakan angka yang berada pada laporan tersebut sudah konstan selama 2 tahun belakangan. Oh, begitu ya Bu. Baiklah Bu, untuk laporan ini saya akan setuju dan akan menandatanganinya pada hari ini juga Bu. Baik Bu, silakan ditandatangani. Baik Bu, terima kasih atas pertemuan hari ini. Untuk peresmian merger antar perusahaan kita ke depannya akan saya kabari sesegera mungkin. Oh iya baik Pak, untuk jam segini saya ada urusan meeting di Binjai. Boleh saya pamit duluan ya Pak? Oh, boleh, silakan. Ini sih ya Bu. Ya Bu, mari Bu. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Sylvia sebagai kuasa hukum dalam peleburan 2 perusahaan ini. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan surat keputusan yang memang sudah disepakati oleh kedua perusahaan. Akan saya bacakan ya Bapak Ibu izin. Surat keputusan bersamaan dengan telah dilakukannya kesepakatan bersama dengan PT Inka Group yang bertindak sebagai pihak kedua. Maka dengan ini pihak pertama yaitu PT Angkasa menyatakan 1. PT Angkasa bersedia mengambil alih seluruh aset dan liabilitas PT Inka Group dengan membayar tunai sebesar 450 juta dan menerbitkan 5.000 lembar saham dengan nilai nominal 15.000 dan nilai pasar 20.000. Yang kedua, seluruh biaya yang telah terjadi selama kepengurusan akan dibayarkan oleh PT Angkasa dengan selaku perusahaan pengendali. Lalu yang ketiga, dengan dilakukannya merger, maka PT Angkasa menginginkan PT Inka Group untuk memfilitkan diri dan bergabung menjadi satu bersama PT Angkasa. Apakah PT Inka Group bersedia? Ya, PT Angkasa bersedia? Bersedia. Baik, pernyataan yang kedua. Pernyataan ini telah disetujui oleh PT Inka Group dengan membuat surat keputusan sebagai berikut. 1. PT Inka Group menyatakan bahwa harga yang dibayarkan adalah harga untuk seluruh aset serta liabilitas dan dengan ini seluruh pengendalian kepusatan akan diambil alih oleh PT Angkasa. Yang kedua, peleburan ini setidaknya tetap dilakukan dengan mempertahankan sebanyak 25% staf di PT Inka Group. Dan yang terakhir adalah PT Inka Group bersedia untuk valid. Bersamaan dengan ini, kedua belah pihak bersedia menjadi satu kesatuan di bawah naungan manajemen PT Angkasa. Baik Ibu, saya sudah selesai membacakan surat keputusan. Baik, berkas-berkas ini silakan ditandatangani oleh masing-masing. Mulai dari PT Angkasa. Ini ada 2 berkas yang harus ditandatangani. Lanjut yang kedua.
Jadi boleh saya terima. Terakhir adalah tanda tangan saksi yang menyaksikan merger ini. Baik, Bu Penny. Baik Ibu Bapak, selamat atas bergabungnya perusahaan kalian berdua. Oh iya Pak, untuk kelanjutannya mau bekerjasama dengan asosiasi atau saya. Agak-agak naik penjualan map. Saya Sofia Rahmal. Tidak bisa kita sekali. Baik Bu, untuk peresmian merger antar perusahaan. Baik, Ibu silakan.